Boleh perkenalan dirinya Mbak, atas nama? Perkenalkan, nama saya Suci Maharani, asal dari Jakarta. Sekarang lagi nuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Muntaqin. Dari Jakarta. Hari ini pembuat tema apa? Temanya? Temanya tentang ujian dan hinaan. Ujian dan hinaan. Boleh dong kata-kata motivasinya? Sesuai dengan tema, janganlah bergembira ketika ada orang yang memuji kita, dan janganlah bersedih hati ketika kita dihina orang lain. Karena yang terpenting itu bukanlah penilaian dari manusia, melainkan penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti intinya cuek aja ya? Silakan dipersilakan. La hayata illa bil Islam, wala Islam illa bil jihad, wala jihad illa bil dakwah, wala dakwah illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimati adi bis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahu wa ilaihi turja'un. Al-ayat. Allah wa rasuluhu wa ma'na bihadibatil murad. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, pengobat hati di kala tersakiti, penenang kalbu di kala rindu. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Yang terhormat kepada DKM Masjid An-Nur, yang terhormat kepada para dewan juri yang insya Allah adil dan bijaksana, dan tak lupa kepada hadirin wal hadirah yang insya Allah muliakan. Pergi ke pasar membeli cumi, pulangnya membeli garam. Perkenalkan saya Suci yang siap tampil jadi juara. Kali ini saya akan membawakan sepatah dua patah kata mengenai ujian dan hinaan. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Di dalam hidup ini kita pasti tidak terlepas dari yang namanya pujian atau hinaan. Betul gak hadirin? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tawadu ketika dipuji dengan mengembalikan semua kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dihina, kita diajarkan untuk bersabar, memaafkan, lalu menjadikannya sebagai bahan introspeksi diri. Tapi terkadang banyak orang yang tidak tahan dengan yang namanya pujian, tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit, sombong. Dihina sedikit, sedih, galau, terpuruk. Yang pertama, bila mana kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasulullah SAW melarang memuji secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, ahlamtum au qata'tum zuhara rajul. Engkau sesungguhnya telah membinasakan atau memotong punggung kawan itu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya, pujian yang berlebihan itu dapat menjerumuskan ke dalam kesombongan. Ingat, hakikat pujian hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Qasas ayat 70.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-ayat. Allah wa rasuluhu wa ma'na bihadikatil Quran. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Al-Alusi dijelaskan milik Allah segala pujian, karena Allah yang maha agung yang telah menganugerahkan seluruh nikmat kepada hambanya, dan selain Allah hanyalah perantara. Hadirin, pada dasarnya manusia memang senang sekali ketika dipuji. Dipuji karena kepintaran, kebaikan, dan juga hartanya. Padahal pujian itu dapat menjadi racun bagi hati jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika seseorang mulai terbang karena pujian, saat itulah kesombongan perlahan tiba. Amal yang seharusnya ikhlas karena Allah Ta'ala malah berubah menjadi amal yang haus akan pandangan manusia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Al-ayat. Allah wa Rasul wa ma'na bihadikatil Quran, yang artinya janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Quran Surah An-Najm penggalan ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa penilaian manusia tidak menentukan derajat kita di sisi Allah. Yang menentukan hanyalah ketakwaan dan keikhlasan hatinya. Kemudian yang kedua, bila mana kita dihina. Di dalam perjalanan hidup, tidak semua orang akan memuji kita. Ada kalanya kita berbuat baik tapi malah dihina. Ada saatnya kita berusaha jujur namun jemol. Namun Islam mengajarkan kita jangan tumbang ketika dihina, karena baginda Rasulullah SAW adalah manusia yang paling mulia, tetapi beliau juga manusia yang paling sering dihina. Beliau dibilang pendusta, penyihir, bahkan beliau disebut sebagai orang gila. Tapi apakah hinaan tersebut membuat beliau berhenti berdakwah? Hadirin, justru beliau semakin teguh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Al-ayat. Allah wa Rasul wa ma'na bihadikatil Quran, yang artinya tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan pada Allah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96. Dalam tafsir Al-Baidawi dijelaskan, dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan dalam menghadapi hinaan, contohlah akhlak baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul dihina oleh seorang Yahudi yang buta, tetapi beliau menyiapkan makanan bahkan menyuapinya. Masya Allah. Lalu bagaimana sih solusi untuk diri kita agar tidak lupa diri karena pujian atau teracuni karena hinaan? Apa ada yang tahu? Yang pertama, mawas diri juga rendah hati. Di zaman sekarang ini tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang ia miliki sampai mengangkatkan dagu, bahkan merendahkan orang lain. Ingat hadirin, bila dipuji kejayaan kita, semua itu bukanlah milik kita. Oleh karena itu sadarilah senantiasa semuanya milik Allah. Lalu yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah, bukan karena terobsesi oleh pandangan manusia. Zaman sekarang contohnya harus sholat, harus sedekah, harus pamer di media sosial. Bukan hanya Pak bagus-bagus, sedekahnya Pak banyak-banyak,
banyak. Bukan ikhlasnya ibadah, malah haus akan validasi atau takut insinuasi. Na'udzubillah, sumpah na'udzubillah min. Nah, makanya hadirin, kita sebagai orang yang beriman, la tafrah bil madahi wala tahzan bizzammi. Janganlah bergembira karena pujian dan janganlah bersedih karena hinaan. Karena apa? Yang terpenting di dalam hidup ini adalah bukan penilaian dari manusia, melainkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik tadi ya materi yang beliau kasih. Sangat baik banget. Terima kasih. Mungkin untuk Kak Suli boleh tahu kesan-kesannya untuk lomba ini gimana? Ini pengalaman yang paling berkesan di dalam hidup aku karena benar-benar pertama kali aku berdiri di depan umum kayak gini di hadapan orang-orang yang belum aku kenal. Jadi berkesan banget. Untuk pesannya, jangan semangat dalam menggali potensi diri kalian. Tetap semangat. Gimana rasanya pertama kali ngomong depan orang? Deg-degan tadi juga masih kayak gini. Tremor ya. Tremor ya? Tapi nanti bakal ikut lomba terus dong harusnya. Siapa tahu tetap makin kuat lagi bawahnya. Iya. Ya, siap. Oke, Terima kasih. terima kasih.